walaupun sebanyak buih di laut, walaupun sebanyak pasir di pantai, walaupun sebanyak tetes hujan, walaupun sebanyak bulu kambing, dosa bersih. Itulah kenapa berlomba-lomba orang itu pergi ke Makkah. Dia lupa bahwa dosa kepada rakyat tak bisa dibayar dengan haji. Pejabat kota Pekanbaru, kalau dia berdosa terlambat masuk kantor, dia mesti minta izin kepada 1.200.000 penduduk kota Pekanbaru. Itu pegawai Pemko. Pegawai Pemprov, kalau dia berdosa zalim makan APBD, dia mesti minta ampun kepada 6. Yaqulu, Allah berfirman, ibadi, wahai hamba-hambaku, ja'uni, mereka semua datang yang di padang Arafah, syu'than, rambutnya kusut. Semua yang di padang Arafah itu rambutnya kusut. Laki saya tak kusut Pak Ustaz. Iyalah, dia tak berambut. Kenapa rambutnya kusut? Karena dia takut bersisir. Karena kalau bersisir gugur rambut bayar dam. Itu kenapa rambutnya kusut. Min kulli fajjin amik, dari lembah yang paling dalam. Mereka datang dari lembah yang paling dalam. Kanan gunung, kiri gunung, ada lembah paling dalam. Maksudnya dari tempat paling jauh. Di manakah tempat yang paling jauh dari Makkah yang muslimnya paling besar di dunia? Nih, bisa jadi salah satu interpretasi penafsiran yang dimaksud dengan fajjin amik itu sih, lembah yang paling jauh kata Nabi. Coba ukur, ini Makkah, ini Makkah, ini Makkah. Ke barat paling jauh muslim paling banyak Maroko, Maghribi. Ke timur muslim paling banyak Indonesia. Mana lebih jauh jaraknya antara Makkah dengan Maroko atau Makkah dengan Indonesia? Jauh Makkah Indonesia. Ini fajjin amik, yang paling jauh dan paling banyak muslim. Unik. Bisa pula muslim itu semuanya. Mesir tak semuanya muslim. Mesir ada sekian persen Koptik, tak Islam. Tapi Aceh, tak ada orang Aceh tak Islam. Minangkabau, tak ada orang Minangkabau tak Islam. Minangkabau Islam. Kalau ada Minangkabau tak Islam, bilang Minang tinggal Kabau. Hebat. Arab masih ada tak Islam. Fajjin amiq, yarjuna jannati, mereka datang kemari meninggalkan anak, meninggalkan bini, meninggalkan kampung, duitnya habis, biaya hotel, pesawat, hanya berharapkan surga. Falau kanat dzunubukum ka'adadir ramli, seandainya dosa kalian sebanyak pasir di pantai, au kaqatril matari, seandainya dosa kalian sebanyak tetesan hujan, au kazabadil bahri, seandainya dosa kalian sebanyak buih di laut, la ghafartuha, ku ampunkan. Itulah kenapa berlomba-lomba pejabat-pejabat, artis-artis itu mau pergi haji, walaupun mau bayar 1.000, mau bayar 1 miliar. Visa furoda 1 miliar dibayar sama orang-orang kaya. Kenapa? Karena mau membayar dosanya 74 kilo emas. Baik. Kata dia dosa itu bisa ditebus. Bisa kata dia dibayar dosa itu. Walaupun sebanyak buih di laut, walaupun sebanyak pasir di pantai, walaupun sebanyak tetes hujan, walaupun sebanyak bulu kambing, dosa bersih. Itulah kenapa berlomba-lomba orang itu pergi ke Makkah. Dia lupa bahwa dosa kepada rakyat tak bisa dibayar dengan haji. Pejabat kota Pekanbaru, kalau dia berdosa terlambat masuk kantor,
dia mesti minta izin kepada 1.200.000 penduduk kota Pekanbaru. Itu pegawai Pemko. Pegawai Pemprov, kalau dia berdosa zalim makan APBD, dia mesti minta ampun kepada 6,7 juta penduduk Riau. Tak bisa ditebus dengan haji. Pegawai ASN Republik Indonesia, dia mesti minta izin kepada 280 juta penduduk Indonesia. Yang pensiun ingat, bukan berarti pergi haji bayar visa 1 miliar, menangis di pintu Ka'bah selesai. Oh, enak kali. Tak bisa begitu. Hilang pula dia saking semangat. Afidhu, bertolaklah kamu, bertolak dari padang Arafah. Afidhu min haitsu afadhan nas, dari padang Arafah terus ke Musdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah, syarat rukun haji sempurnalah sudah, semoga menjadi haji mabrurah. Lagu nasyid Nur Asyah Jamil dari Medan. Kok ingat Ustaz? Mak saya selalu menyanyikan itu nasyid. Lagu-lagu orang zaman dulu itu lagu yang memudahkan untuk belajar fikih. Fikih haji. Capek saya mengajarkan fikih haji ke anak santri tak menangkap. Tapi pas dinyanyikan lagu itu ingat dia. Dari padang Arafah terus ke Musdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah, syarat rukun haji sempurna. Lagu-lagu orang zaman dulu itu, kalau tidak akidah, ibadah. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari, apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Akidah itu. Hidup ini kata dia macam lampu dinding. Apabila minyak sudah kering, lampu pun akan padam sendiri. Itu kalau dipahami, tak takut seorang ibu melepas anaknya kemanapun pergi. Kenapa? Karena kau macam lampu dinding. Asal minyak sudah habis, dimanapun kau mati. Lagu orang sekarang enggak? Bolak-balik, 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 bolak-balik. Nauzubillah. Apa kata Allah Ta'ala? Bertolaklah kamu dari padang Arafah menuju Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina, dari Mina ke Makkah. Maghfuran lakum, semua dosa kamu sudah diampunkan. Dosa kepada Allah, dosa kepada bini, dosa kepada laki, dosa kepada mertua, dosa kepada tetangga, tak bisa. Itulah kenapa jamaah haji kita sebelum pergi ke Makkah diundangnya dulu semua tetangga, kawan, sahabat, kenduri melepas jamaah haji. Karena sebelum dia ke sana dia mau bersih dulu. Setelah diundang pula ustadz ceramah, barulah ditanyanya. Berikut ini mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari jamaah yang akan berangkat ke tanah suci. Bapak RW, saya titipkan anak-anak. Selama kita berjiran bertetangga banyak silap salah saya. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Karena jemaah tadi sudah kenyang. Mau. Itulah cara. Tapi biasanya yang diundang kawan saja, musuh-musuh tak diundang. Waliman syafa'atum lahu. Ini dia. Kamu diampunkan Allah. Waliman syafa'atum lahu. Dan orang yang kamu mau kasih pertolongan. Kamu sesudah bertolak dari padang Arafah ke Musdalifah ke Mina, kamu kuampunkan. Waliman syafa'tum lahu, dan kalian bisa menolong orang lain.
Itulah kenapa orang yang balik haji itu selalu kita minta, Pak Haji, tolong doakan kami ya. Ini dalil. Karena orang itu sudah diampunkan Allah dan bisa memberikan pertolongan. Makanya kalau balik haji, hafallah doa agak sepotong. Jangan sampai takut. Banyak ini asal balik haji takut diundang. Kenapa? Takut disuruh doa. Hafallah doa yang 10 tuh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Apa lepayahnya 10? Iya Pak Ustaz, yalah tua kau payah. Doa cepat-cepat. Allah. Karena setiap awak balik haji pasti diminta orang baca doa. Kenapa lah orang itu minta doa? Karena orang ini liman syafa'tum lah, bisa memberikan syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan. Wa amma ramyukal jimara, kau melontar jumrah aqabah, ula, wusta aqabah, falaka bikulli hasatin ramaitaha, satu batu yang kau lempar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, satu batu yang kau lempar, takfiru kabiratin minal mubiqat, menghapuskan dosa mubiqat yang membinasakan. Satu kali takbir, Allahu akbar, itu bukan melempar setan, itu simbol permusuhan dengan setan. Jangan sampai melempar setan sampai kesetanan. Sampai setan pun heran. Wa amma nahruka, sesudah itu kau sembelih unta. Kalau kambing, zabah. Zabaha yazbahu, menyembelih. Diambil pisau, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Namanya zabah. Tapi kalau unta bukan zabah, nahr. Diambil pisau, unta. Kalau kambing dijatuhkan ke tanah. Kalau unta dia tetap berdiri. Dicucuk bagian leher unta itu kan panjang. Bagian bawah sih. Buka nanti di YouTube cara menyembelih unta. Unta tak disembelih, namanya nahar. Fasalli li rabbika wanhar, bukan disembelih. Gimana menyembelihkan unta? Menjatuhkan jawi aja banyak engkau naik sipak. Aku lagi untuk. Unta tidak dijatuhkan, unta itu tetap berdiri, diambil pisau tajam, cucuk bagian leher bawah. Jatuh, tumpah darahnya, tumbang, jatuh, mati. Famadkhurun laka inda rabbika, maka itu menebus dosa-dosamu dan menjadi amal tambahan, persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa amma hilaquka ra'saka, sesudah itu begundul, potong rambut. Kenapa rambut Ustaz Somad ini panjang? Memang sengaja nanti mau dipotong umroh bulan Agustus. Karena kalau dipotong sekarang, sedikit kali kerja dia 10 rial. Kalau agak panjang banyak beban dia. Potong 5K itu panjang pendek sama 10 rial. Masa pendek 10 rial? Ini agak banyak kerja dia sedikit. Wa amma hilaquka ra'saka, ketika kau potong rambutmu, halak artinya cukur habis. Kalau potong pendek, taksir. Makanya nanti habis itu kalau kita nanti tukang cukur itu tanya, halak kata dia. Halak itu artinya potong. Datang jamaah ini dari Medan, halak kita, oh lo mas sudah kata. Halak kita sudah nak kata. Padahal maksud halak kok cuku habis apa? Pendek itu maksudnya. Wa amma hilaquka ra'saka, adapun cukur rambut habis gundul, falaka bikulli sya'ratin, setiap satu helai rambut halaqataha hasanatun, satu helai rambut kebaikan. Itu maka rambutnya dibiarkan panjang supaya makin banyak pahalanya.
Kalau pendek sedikit. Ragu jamaah ini, betul tidak yang disampaikan? Itu kata-kata kiasan. Itu namanya metafora. Jangan dipahami sebagai hakiki. Itu kalau bahasa kita namanya kiasan. Bahasa Arabnya majazi. Majazi tak bisa dipahami sebagai hakiki. Bapak pun selalu sebetulnya majazi sama ibu. 1000 tahun kan ku nanti sayang. Itu majazi. Kalau ibu memahaminya hakiki, panduto ang. Kalau dari 1000 tahun, sampai 10 tahun lah karena diabetes jantung koroner. Sebetulnya kata kalimatnya itu adalah majazi, kiasan, bukan hakiki, bukan yang sebenarnya. Wa yumha anka biha khati'atun. Satu helai rambut, satu pahala, satu helai rambut yang gugur ke tanah menghapuskan dosa-dosa. Wa amma tawafuka bil bait ba'da dzalik. Setelah itu tawaf, namanya tawaf ifadah. Habis potong tahallul, habis melontar jumrah Aqabah dulu tanggal 10, habis itu ula wusta Aqabah pergi ke Makkah, namanya tawaf ifadah sebelum tahallul kubra. Ketika engkau tawaf, fa innaka tatufu wa la dzamba laka. Ketika engkau tawaf, saat itu engkau tak ada dosa sama sekali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tak ada dosa sama sekali. Bersih. Ada acara live di TV. Acara live di TV. Habis ceramah, kepada semua pemirsa, silakan apa yang ingin disampaikan. Datanglah orang menelpon. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya tentang mimpi? Boleh. Saya mimpi Syekh. Apa mimpinya? Ini cerita TV Saudi Arabia. Apa mimpinya? Saya mimpi, dalam mimpi itu saya lihat ada orang tawaf di samping Ka'bah tak berbaju, tak bercelana. Nah, inilah takwilnya. Tawaf itu suci dari dosa. Sampaikan kepada teman yang kau tengok dalam mimpimu itu, bilang sama dia, Allah sudah menghapuskan dosanya. Karena makna tak berbaju, tak bercelana itu putih, bersih, seperti bayi yang baru lahir tak membawa dosa. Begitulah saudaramu itu. Boleh saya kasih tahu nama orang yang saya tengok itu Syekh? Boleh. Engkaulah yang ku tengok dalam mimpi. Menangislah Syekh itu. Sampai berhenti di acara itu. Saking sedihnya dia, rupanya yang menengok dirinya itu orang lain. Kadang ada kadang mimpi itu terkait dengan diri kita, tapi orang lain yang menengok. Rupanya yang ku tengok itu engkau. Kenapa tak ditunjukkan orang ke diri kita langsung? Kenapa tak kita menengok diri kita? Takut nanti kita kena penyakit ujub. Ujub inilah penyakit yang paling mengerikan. Merasa diri hebat, merasa orang lain yang nampak. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari penyakit ujub. Dan yang selalu kena penyakit ujub ini Pak Haji. Dulu sebelum haji kalau diundang datang. Pak datang ya, datang. Sesudah haji kalau tak kuat, yang terhormat Bapak Haji. Dari sabi haji berang. Ingin dimuliakan. Dulu sebelum haji mau datang undangan, setelah haji tak mau ngantri lagi. Mesti duduk dilayani. Nauzubillah. Saya kalau setiap hari diundang ke sana kemari, dikawal pakai mobil mewah, pakai pesawat pribadi, kena ujub. Makanya hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis saya di Pekanbaru sebagai orang masyarakat yang tidak dikawal, tidak pakai supir, pergi sendiri,
pakai masker untuk merasakan diusir tukang parkir. Sana Pak, sana. Sana. Kalau tidak kita merasa diri kita hebat, ujub kita. Kita sendirilah mengukur diri kita. Ya'ti malakun, datang malaikat. Hatta yadha'a yadaihi baina katifaika. Diletakkannya tangannya di antara dua pundakmu. Nih, ini namanya katif. Antara dua pundak nih. Diletakkannya di belakang. Kalau malaikat memegang pundak kita di belakang, terasa sejuknya sampai ke depan. Begitu diriwayatkan dalam orang-orang soleh. Tahu kita malaikat itu datang. Datang seorang laki-laki, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. Kalau ada orang yang rambutnya sangat hitam berarti dia tidak musafir, orang tempatan. Bajunya sangat putih berarti dia orang tempatan, tidak kotor, dia tidak musafir. Dia duduk di depan Nabi, lututnya berjumpa dengan lutut Nabi, lutut dengan lutut, saking duduk dekat. Begitu cara orang belajar ilmu. Habis itu dia bertanya kepada Nabi, akhbirni anil iman, antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Akhbirni anil islam, anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima salat wa tu'tiya zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Akhbirni anil ihsan. Apa itu ihsan? Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Akhbirni an amaratis sa'ah. Beritahu aku tentang tanda hari kiamat. Habis itu dia pun pergi. Setelah pergi Nabi tanya, tahu kalian siapa yang datang tadi? Enggak. Sahabat Nabi pun tak tahu siapa yang datang tadi. Kata Nabi, Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi itu malaikat Jibril. Apa dalil? Apa bukti? Sahabat Nabi pun tak bisa mengenal malaikat. Tiba-tiba sekarang ada orang mengaku jumpa malaikat. Saya kalau adalah orang di Pekanbaru nih datang bilang, Ustaz, datang tadi saya jumpa malaikat. Tunggu sebentar ya, tunggu ya. Saya ke belakang sebentar ya. Ambilkan salah lawak, sumbekkan ke muncul. Malaikat pula kau bilang. Mengaku jumpa malaikat. Yang satu mengaku jumpa Jibril, dapat wahyu. Yang satu mengaku Jibril. Kedua-duanya ditangkap polisi, dikonfrontasi. Kamu mengaku Nabi? Iya. Pernah jumpa Jibril? Belum. Kamu Jibril? Iya. Pernah jumpa Nabi? Belum. Tangkap dulu. Maka polisi yang paling hebat di dunia ini Kepolisian Republik Indonesia, bisa menangkap Jibril dan Nabi. Orang hebat apa lagi? Apa kata malaikat? I'mal fima tastaqbil. Bersemangatlah untuk beramal masa depan. Masa lalu sudah diampunkan Allah. Faqad ghufira laka ma madha. Yang lalu sudah diampunkan Allah. Ada seorang penjahat mandi di kolam setelah dibacakan mantra-mantra oleh dukun. Katanya air kolam itu menjadi air suci. Beritanya viral di TikTok. Sudah dapat? Nanti saya share. Lama saya temenung. Dia dukun, orang Amerika, berkulit putih, kalangan rasional, dan percaya kepada dukun yang memantra-mantra kolam renang. Rupanya dalam diri manusia ini, walaupun kafir, walaupun orang barat, walaupun Amerika, Eropa, di dalam dirinya tetap ada merasa berdosa. Saya sangka perasaan berdosa itu hanya ada pada kita orang Islam. Ada rasa berdosa. Karena rasa berdosa itulah di hidup menjadi malas, lemah, letih, letoy, loyo, lunglai, tak bersemangat. Jadi kalau ada bapak ibu tengok ada jamaah nih letoy, itu rasa berdosa. Maka salah satu cara melepaskan diri dari dosa ini adalah
cukur rambut habis, bersih macam bayi baru pulang dari perut ibunya. Begitulah mereka yang pulang dari haji, bayi-bayi yang gundul pulang. Apa kata malaikat? Beramal dengan semangat, karena dosa-dosamu yang lalu sudah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadisnya di mana Pak Ustadz? Hadisnya ada dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Imam At-Tabrani. Kalau belajar hadis ada 4 yang perlu difahami. Pertama, siapa sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini? Abdullah bin Umar bin Khattab. Apa bunyi hadisnya? Sudah dibacakan. Siapa yang menyebutkan dalam kitab apa? Imam Tabrani. Nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Hadisnya sahih atau tak sahih? Ruwatuha kulluhum muwaththaqun. Semua periwayat dalam hadis ini adalah thiqah, terpercaya. Tidak ada pendusta, tak ada pembohong, tak ada penipu. Syarat hadis sahih 5. 1. Sanad bersambung. Dari Imam Bukhari ke Abdullah bin Maslamah, ke Malik bin Anas, ke Abu Zinad, ke Al-A'raj, ke Abu Hurairah, ke Nabi, bersambung. 2. Tidak ada periwayatnya penipu, pendusta, pembohong. 3. Periwayatnya kuat, ingatannya tidak pikun, tidak pelupa. 4. Riwayatnya tidak bertentangan dengan hadis lain. 5. Tidak ada sabab khafi, sebab kecil yang merusak kesahihan hadis. Kalau cukup 5 syarat, maka hadis itu hadis sahih. Itulah hadis yang kita bahas subuh ini. 1 hadis. Hadis panjang, lebih 1 halaman. Pertemuan Rabu depan baru kita masuk pertemuan Sabtu bulan Agustus 369. Berikutnya kita akan jawab beberapa pertanyaan. Setelah itu baru kita sholat sunat isya. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.